Aliman nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sa'a rakabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Jam Dakta Arab Ayo Bija Dam Sabis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an a'wa sanuqru'uka fala tansa illa ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, kita dalam pembacaan Nazm Alfiyah sudah sampai pada isim mabni, ya, mu'rab mabni. Keserupaan isim mabni terhadap huruf sehingga menjadi sebab isim tersebut dikategorikan mabni. Keserupaan yang pertama sudah kita baca, yaitu keserupaan dari sisi penulisan. Ada keserupaan yang kedua dalam sisi makna. Sekarang kita sudah sampai pada syabahuhu lahu fin niyaba'il fi'li wa adami ta'assur bil amil, keserupaan isim mabni terhadap huruf dalam sisi yang ketiga. Dari sisi yang ketiga yaitu ada isim mabni itu dikategorikan mabni karena ia menjadi ganti dari fi'il, posisinya menjadi ganti dari fi'il dan tidak bisa dipengaruhi oleh sebuah amil. Artinya tidak mempunyai, bisa dipengaruhi oleh sebuah amil. Wadzalika ka asma'il af'al, tidak ada amil yang bisa masuk pada isim tersebut. Wadzalika ka asma'il af'al, seperti contohnya beberapa isim fi'il. Nahu daraki zaidan. Daraki ini isim fi'il, isim yang bermakna fi'il. Daraki, fahamlah kamu, ataupun fahamlah, taulah kamu. Daroki, kamu harus tahu. Ini jadi bermakna fil amar, memerintah. Daroki, kamu harus tahu. Zaidan, wahai Zaid. Ini isim tapi bermakna fi'il, isim fi'il namanya. Sama dengan soh, hayyahal. Soh, diamlah. Padahal lafaznya isim, tapi maknanya fil amar. Hayyahal, menghadaplah, atau menghadaplah, hayyahal. Uskut, apa? Soh, uskut, sama dengan makna uskut. Soh, diamlah. Hayyahal, menghadaplah. Atau terimalah. Sama ini, daroki. Taulah, kamu harus tahu. Kamu harus tahu. Zaidan, wahai Zaid. Maka daroki ini mabniyun, dimabnikan, tidak boleh mu'rab. Bukan masuk kategori mu'rab. Kenapa? Li syabahihi bil harfi fi kaunihi ya'malu wa la ya'malu fihi ghairuhu. Karena mempunyai keserupaan dengan huruf. Apa keserupaannya? Isim fi'il ini beramal tapi tidak bisa dimasuki oleh amil yang lain. Isim fi'il ini bisa mengamalkan, menjadi amil bagi yang lain, tapi isim fi'il ini tidak bisa dimasuki oleh sebuah amil, dipengaruhi oleh sebuah amil, nggak bisa. Sama dengan huruf. Huruf itu bisa menjadi amil
sehingga memajrurkan kepada isim yang ada setelahnya. Tapi huruf itu tidak bisa dimasuki oleh sebuah amil kemudian dipengaruhi, nggak bisa. Maka karena isim fi'il mempunyai keserupaan seperti itu dengan huruf, maka dikategorikan sebagai mabni. Tidak bisa mu'rab, tidak bisa di-i'rab. Lafadznya ya begitu-begitu aja. Taraki, soh, hayyahal. Ini apabila isim tersebut mada memaksudan maknahu, tetap mempunyai makna yang dimaksud, artinya tetap bermakna fi'il. Beda halnya kalau isim fi'il tersebut tidak dikehendaki maknanya dalam sebuah redaksi, tapi hanya dikehendaki lafadznya saja, bukan maknanya. Contoh, ada sebuah syair, yaitu syairnya siapa? Zuhair ibnu Abi Salma. Wala ni'ma hashud dir'i anta idza du'iyat nazali wa lujja fit dhi'ri. Ini wala ni'ma hashud dir'i anta idza du'iyat nazali. Nazali ini isim fi'il. Tapi karena yang di dalam redaksi syair ini nazali yang dikehendaki adalah lafadznya, bukan maknanya, maka ini bisa dimu'rabkan. Artinya tidak wajib mabni lah, ya, tidak masuk kategori mabni. Fahiyya marfu'ah bi dhammim muqaddarah, ya. Dirofakkan dengan dhammah yang dikirakan ala akhiri ma muni'a min zuhuriha. Istighalul mahalli bi harakatil bina al asli. Banyak contoh lagi syairnya Zaidul Khail. Wa qad aliman salamatu anna sayfi karihun kullama du'iyat nazali. Nazali ini yang dikehendaki adalah lafadznya saja, bukan maknanya, meskipun dia adalah isim fil amar. Yang keempat, warabi'uh, sisi yang keempat, syabahul harfi fil iftiqaril lazim. Isim mabni itu dikategorikan mabni karena mempunyai keserupaan terhadap huruf dari sisi sama-sama butuh pada lafadz sambungan, harus punya lafadz sambungan. Kalau tidak, apa arti dari sebuah isim mabni tersebut? Isim mabni tersebut mempunyai keserupaan terhadap huruf karena sama-sama butuh pada sambungan. Contoh, wadzalika kal asma al mausulah, seperti isim mausul. Nahul ladzi, seperti alladzi itu, alladzani, allatani, alladzi ya, alladzi, apa lagi? Allati itu. Isim mausul alladzi, katakanlah alladzi. Bukan alladzani, allatani, alladzi saja. Alladzi fa innaha muftaqiratun fi sa'ir ahwaliha ila silah. Butuh pada silah. Kalau nggak ada silah, nggak ada fiil yang menjadi silah ataupun jar majrur di setelahnya alladzi, nggak ada silah, apa artinya sebuah alladzi? Maka fa ashbahatil harfah fi mulazimatil iftiqar. Ini sama dengan kalimat huruf karena mempunyai ketergantungan pada silah. Huruf apa? Seperti huruf jar. Huruf jar itu min, ila, an, ala. Kalau nggak ada majrur, apa arti sebuah huruf jar? Kalau nggak ada lafadz setelahnya, isim setelahnya yang bisa menjadi majrur. Karena sama-sama butuh pada sambungan, maka isim mausul masuk kategori mabani, tidak bisa mu'rab. Wa hasul baitaini annal bina yakunu fi sittati abwabin. Kesimpulannya adalah mabni itu berada dalam 6 bab. Pertama, al-mudmarat, isim dhamir itu mabni. Wasma isyarti, isim syarat itu mabni. Seperti mata itu kemarin itu yang dicontohkan. Wasma'il istifham, isim istifham itu mabni. Wasma'il isyarah, beberapa isim isyarah itu mabni juga, seperti hal. Wasma'il af'al, begitu juga beberapa isim fi'il, soh, hayya, hal, darokih dan semacamnya, itu isim mabni. Wal asma'il mausulah, dan juga beberapa isim mausul. Sekarang langsung yang mu'rab. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Wa mu'rabul asma'i, adapun beberapa isim mu'rab, ma ialah isim, qad salima yang sungguh selamat, apa ma, min syabahil harfi dari keserupaan terhadap huruf, ka ardin seperti lafaz ardun, wa suman dan lafaz suman. Yuridu annal mu'rabah khilaful mabni. Jadi yang dimaksud, yang dikehendaki oleh nazim ialah
Isim mu'rab itu tidak sama, artinya beda dengan mabni. Waqad taqaddama annal mabniya ma asbal harfah. Dalam penjelasan sebelumnya kita sudah tahu bahwa isim mabni adalah isim yang mempunyai keserupaan terhadap huruf. Maka fal mu'rabu ma lam yushbihil harfah. Isim mu'rab ini adalah isim yang tidak mempunyai keserupaan terhadap huruf. Wa yanqasimu ila sahihin. Isim mu'rab itu ada yang masuk kategori sahih. Seperti apa? Wa huwa ma laysa akhiruhu harfa illatin ka ardin. Isim mu'rab sahih ialah isim yang huruf terakhirnya tidak berupa huruf illat, tidak berupa alif, tidak berupa ya, tidak berupa waw, berupa huruf sahih. Seperti ardun. Ini masuk kategori isim mu'rab yang sahih. Wa ila mu'tallin, ada isim mu'rab masuk kategori mu'tal. Apa ini? Wa huwa ma akhiruhu harfu illatin kasuman. Ialah isim mu'rab yang huruf akhirnya berupa huruf illat, bisa berupa alif, bisa berupa waw, bisa berupa ya. Contoh seperti lafaz suman. Ini suman ini huruf terakhirnya alif. Dari sisi bahasa suman ini macam-macam. Ada yang baca, ada yang berbentuk apa? Usmun, ismun. Ada lagi yang terbaca sumun, simun. Ada yang terbaca siman, suman. Macam-macam. Ya, orang Arab yang tahu ini. Pokoknya suman ini adalah masuk kategori isim mu'rab yang mu'tal karena huruf terakhirnya berupa alif, berupa huruf illat. Ini ada istilah baru ya dalam isim mu'rab ya. Wa yanqasimul mu'rabu aidan ila mutamakkin amkan wa huwa al-munsharif. Ka Zaidin wa Amrin wa ila mutamakkin wa ghairu amkan wa huwa ghairul munsharif. Nahu Ahmada wa masajida wa masabiha. Masyaallah. Kalau di Nahu kitab Imriti Jurmiyah itu ya. Isim mu'rab yang munsharif bisa ditanwinkan kalau jer dengan kasroh. Itu istilahnya yang munsharif, isim munsharif, isim mu'rab yang munsharif. Tapi kalau dalam syarh hukmi akil yang munsharif itu namanya mutamakkin amkan. Isim mu'rab yang munsharif adalah mutamakkin amkan, kategorinya masuk kategori mutamakkin amkan. Yang ghairu munsharif seperti ahmada, masajida, masabiha, baik ghairu munsharif yang mempunyai satu illat, dua illat, itu istilahnya kalau dalam syarh hukmi akil mutamakkin ghairu amkan katanya. Mutamakkin ghairu amkan. Jadi yang munsharif mutamakkin amkan, yang ghairu munsharif mutamakkin ghairu amkan. Masya Allah, istilah baru ini. Mabni mu'rab, yang mabni faghairul mutamakkin huwal mabni wal mutamakkin huwal mu'rab. Nah, jadi isim yang mabni itu istilahnya kalau dalam syarh hukmi akil ghairul mutamakkin. Kalau yang mu'rab mutamakkin. Masya Allah, ada istilah baru ini. Wa huwa kismani mutamakkinun amkan wa mutamakkin ghairu amkan. Dan yang mu'rab menjadi dua kategori, ada yang masuk kategori mutamakkin amkan, munsharif istilahnya di Imriti Jurmiyah, ada yang masuk kategori mutamakkin ghairu amkan atau ghairu munsharif, isim ghairu munsharif dalam Imriti itu. Udah paham ya? Jadi isim mu'rab ini isim yang tidak mempunyai keserupaan dengan huruf, beda dengan isim mabni. Selanjutnya kita akan pindah pada fi'il amar dan fi'il madhi yang dimabnikan dan fi'il mudhari yang dimu'rabkan. Seperti apa? Kita berlanjut pada video berikutnya. Semoga apa yang kita telaah, yang kita baca, yang kita murajaah ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam ilmu bahasa Arab. Bisa membantu kita untuk memahami kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.